Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kak Citra Class. Kali ini Kak Citra akan membahas materi translasi atau pergeseran. Materi translasi ini merupakan salah satu bagian dari transformasi matematika kelas 9 tentunya. Untuk adik-adik yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian klik loncengnya supaya dapat update video terbaru dari Kak Citra ya. Oke, kita langsung mulai aja ke materi translasi. Translasi atau pergeseran. Oke, nah sebelum kita membahas, kita lihat dulu bagaimana sih penulisan pola translasi pada sifat matematika ya, pada transformasi nih, gimana ditulisnya. Nah biasanya translasi itu ditulis dengan huruf T dalam kurung XY. Nah, lihat di sini ya, X-nya itu di atas dan Y-nya di bawah. Jadi, kalau T dalam kurung XY seperti ini penulisannya, berarti itu artinya si titik itu kita translasikan. Nah, sekarang bagaimana proses translasinya? Nah, di sini punya aturan nih. Kalau untuk sumbu X, nanti positifnya itu ke kanan dan si negatifnya ke kiri. Jadi, nilai X ini yang atas, jika nilainya positif, digesernya ke kanan. Kemudian, jika nilainya negatif, digesernya ke kiri. Bagaimana dengan sumbu Y? Sumbu Y yang bawah, angka yang bawah, jika nilainya positif itu ke atas, dan jika negatif dia ke bawah. Nah, kalau kalian lupa dengan sifat ini, kalian boleh ingat untuk Cartesius ini ya, diagram Cartesiusnya. Lihat angka 0 di sini. Kalau X positif itu kemana? Ke kanan ya. Kalau X negatif ke kiri. Berarti pola transaksi juga sama sifatnya. Jika nilainya positif, ke kanan digesernya. Kalau negatif, dia ke kiri. Dan untuk Y, aturannya sama juga nih dengan diagram Cartesius di sini ya. Jadi kalau positif itu ke atas nanti gesernya, dan kalau negatif dia ke bawah. Oke, biar lebih paham kita mulai contoh soal ya. Nah, di sini Kak Citra punya soal nih. Tentukan koordinat titik A min 4,6 jika ditranslasikan terhadap T 7, min 5 atau 7 sama min 5. Oke, di sini Kak Citra punya titik min 4,6 dan ditranslasikan terhadap 7 sama min 5. Nah, ini hasilnya kayak gimana ya? Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat di sini. Si A-nya itu min 4 ya. Min 4,6 titik awalnya nih, X-nya min 4, kemudian Y-nya 6. Kemudian di sini digeser sejauh 7 sama min 5. 7, kalau 7 berarti X itu ke kanan. Kalian hitung 7 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berhenti sampai sini. Kemudian min 5. Nah, min 5 artinya Y-nya bergeser ke bawah selama 5 langkah ya. Jumlahnya 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti berhenti di sini gitu ya. Untuk itu hasil dari akhirnya, bayangan akhirnya adalah 3,1 ya. Nah, bagaimana nih kalau tanpa menggambar? Bisa nggak sih? Bisa dong. Untuk translasi atau pergeseran, kalau kita tidak mau menggambar, itu boleh pakai konsep seperti ini ya adik-adik. Di sini ada titik A itu X, Y, kemudian ditranslasikan sejauh A dan B. Nanti hasil akhirnya titik A-nya itu adalah X-nya itu ditambah dengan yang atas, berarti tambah A. Kemudian untuk Y ditambah dengan B, itu yang angka yang bawah. Jadi ingat ya, kalau X ditambahnya dengan yang atas dan Y ditambahnya dengan yang bawah. Jadi di sini X tambah A dan Y tambah B untuk titik akhirnya. Oke, kita lihat nih contoh yang tadi. Tentukan koordinat titik A min 4,6 jika ditranslasikan terhadap T 7 min 5. Nah, kita pakai konsep ini ya, pakai konsep tanpa gambar. Coba gimana nih adik-adik? Nah, di sini ini cara penulisannya seperti ini ya.
X-nya ini titik awal, kemudian panah. Di atas panah itu pakai T7-5. Artinya ditranslasikan atau digeser X-nya 7 dan Y-nya -5. Nanti hasil akhirnya seperti apa? Nah, ini tadi yang atas. Jadi yang X itu ditambah dengan 7. -4 ditambah 7 hasilnya 3. Kemudian 6 ditambah -5 ya yang ini ya hasilnya 1. Sehingga titik akhir untuk soal ini adalah 3,1. Gampang ya. Jadi ingat X ditambah dengan yang atas, kalau Y ditambah dengan yang bawah. Nah, di sini adik-adik kalau lupa konsep penjumlahan minus, ingatnya kayak gini. -4 tambah 7. Hutangnya -4, adik-adik bayarnya 7. Berarti kan kembalian 3. Kalau kembalian itu hasilnya positif, jadi di sini 3. Kemudian bayar hutangnya 6, tapi hutangnya 5. Berarti gimana? Oh, kelebihan 1. Berarti hasilnya 1 gitu ya. Jadi untuk penjumlahan pakai minus itu pakai konsep bayar hutang aja biar adik-adik lebih gampang membayangkannya. Oke, nah ada juga contoh soalnya yang dibalik nih untuk translasi. Misalkan kayak gini. Jika titik A ditranslasikan sejauh P-9 dan -3 dan diperoleh bayangan A aksen 3 -7, maka titik A tersebut adalah nah ini bagannya ya. Bagannya seperti ini. Ada titik awal nih, X, Y, nggak tahu berapa. Ketika digeser sejauh -9 dan -3, hasil akhirnya adalah 3 -7. Gimana caranya? Oke, yang pertama kita lihat dulu X-nya ya. Berarti konsepnya sama ya. X ditambah dengan -9 itu hasilnya harus 3. Ingat konsep aljabarnya. -9-nya kita pindah ruas ke kanan. Kalau pindah ruas, tandanya jadi berubah. Awalnya min jadi positif, sehingga jadi 3 tambah 9 hasilnya 12. Oh, berarti X di sini hasilnya 12. Karena kalau 12 ditambah -9 itu hasilnya 3. Nah, gimana dengan Y-nya? Sama konsepnya ya. Y ditambah dengan -3, Y ditambah dengan -3, hasilnya harus -7 nih. Nah, -3-nya pindah ruas ke kanan. Kalau pindah ruas tandanya berubah jadi positif 3. -7 tambah 3 hasilnya -4 ya. Hutangnya 7 dibayarnya 3. Oh, masih hutang 4. Jadi Y-nya -4 ya. Oke, sehingga diperoleh nah titik awal yang ini adalah 12, -4 gitu ya. Jadi soal translasi itu bisa juga dibalik ya, mencari titik awal. Oke, contoh berikutnya nih, ada juga yang beberapa kali translasi, beberapa kali proses pergeseran. Contohnya kayak gini. Jika titik A ada 10-3 ditranslasikan sejauh P-52 dan ditranslasikan kembali sejauh T-4-7, maka bayangan yang diperoleh adalah, nah kayak gimana nih? Nah, jadi seperti ini ya adik-adik, ini bagannya. Titik awalnya 10-3, kemudian panah ada A aksen. A aksen ini berarti titik akhirnya setelah ditranslasikan 2 kali. Nah, biasanya kalau Kak Citra, si translasinya ini kita gabung dulu. Jadi 1 kali translasi. Nah, translasinya jadi gimana? Yang X tambah dengan X lagi, berarti 5 tambah 4 hasilnya 9. Dan 2 ditambah -7 hasilnya -5. Sehingga nanti bagannya seperti ini ya. Titik awalnya 10-3 ditranslasikan sejauh 9 dan 5, nanti hasilnya berapa? Nah, ini yang dapat nih 19,8 dari mana? Iya, 10-nya tambah 9 hasilnya 19. -3-nya ditambah -5 hasilnya -8 gitu ya. Jadi kalau adik-adik lupa, biasa ya pakai konsep bayar hutang. Jadi kalau 10 tambah 9 mah paham ya 19. Tapi kalau -3 sama -5 kenapa jadi -8? Hutangnya 3, hutang lagi 5. Oh ya udah, hutangnya jadi nambah jadi 8. Sekian penjelasan translasi atau pergeseran dari Kak Citra. Mudah-mudahan bermanfaat dan adik-adik bisa lebih ngerti nih dengan materi translasi. Oke, ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu, klik loncengnya, like videonya, dan share ke teman-teman kamu. Oke, supaya kita bisa belajar bareng. See you, dadah, bye-bye. Ketemu lagi di video berikutnya.